Hai adik-adik, salam sejahtera untuk kita semua dan salam pramuka. Sebelum berlatih, jangan lupa berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Pada video sebelumnya, adik-adik sudah dijelaskan tentang pengertian emosi, macam-macam emosi, dan penyebab terjadinya emosi. Emosi menyatakan pada keadaan mental atau psikologis seseorang yang melibatkan perasaan, perubahan fisiologis, dan tindakan perilaku. Emosi dapat mencakup berbagai hal, termasuk rasa takut, cemas, sedih, senang, marah, dan banyak lagi. Pada video kali ini akan saya jelaskan beberapa ciri-ciri mengendalikan emosi diri dan cara mengendalikan emosi teman sebaya. Beberapa ciri-ciri seseorang yang mampu mengendalikan emosi diri diantaranya: pertama, kesadaran diri. Orang yang mampu mengendalikan emosinya biasanya memiliki kesadaran diri yang tinggi, yaitu mampu memperhatikan dan mengenali emosi yang sedang dialaminya. Mereka juga mampu mengenali faktor-faktor yang memicu emosi dan bagaimana reaksi yang muncul. 2. Kemampuan mengatur pernapasan. Kemampuan mengatur pernapasan adalah salah satu keterampilan dasar dalam mengendalikan emosi. Orang yang mampu mengendalikan emosinya biasanya memiliki kemampuan untuk mengatur pernapasan dengan perlahan dan dalam. Ketiga, kemampuan untuk bersikap tenang dan sabar. Orang yang mampu mengendalikan emosinya biasanya mampu menjaga ketenangan dan sabar ketika menghadapi situasi sulit. Mereka tidak mudah terpancing untuk bereaksi dengan emosi negatif yang tinggi. 4. Kemampuan untuk berpikir rasional. Orang yang mampu mengendalikan emosinya biasanya mampu berpikir rasional dan objektif ketika menghadapi situasi sulit. Mereka tidak mudah terpengaruh oleh emosi dan mampu membuat keputusan dengan bijak. 5. Kemampuan untuk mengekspresikan emosi secara sehat. Orang yang mampu mengendalikan emosinya biasanya mampu mengekspresikan emosinya secara sehat dan produktif, seperti dengan cara berbicara terbuka atau menulis jurnal. Hal ini mampu membantu mereka untuk meredakan emosi dan mengatasi stres. 6. Kemampuan untuk belajar dari pengalaman. Orang yang mampu mengendalikan emosinya biasanya mampu belajar dari pengalaman masa lalu dan memperbaiki cara mereka menangani emosi di masa depan. 7. Kemampuan untuk bersikap empati. Orang yang mampu mengendalikan emosinya biasanya mampu bersikap empati terhadap orang lain dan memahami perasaan mereka. Hal ini membantu mereka untuk menjaga hubungan yang sehat dan positif. Nah, tentu saja kemampuan untuk mengendalikan emosi dapat berkembang seiring dengan waktu dan latihan. Orang yang memiliki masalah dalam mengendalikan emosi dapat belajar melalui konseling atau terapi dan mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk mengatasi emosi negatif. Mengendalikan emosi teman sebaya mungkin tidak mudah, karena setiap orang memiliki gaya dan pola komunikasi yang berbeda. Namun, berikut adalah beberapa cara yang dapat membantu kita mengendalikan emosi teman sebaya. Pertama, dengarkan dengan empati. Dengarkan teman kita dengan empati dan cobalah untuk memahami perspektifnya. Jangan terburu-buru memberikan tanggapan atau solusi, tetapi biarkan dia merasa didengar dan dipahami. Kedua, pertimbangkan kata-kata kita. Jangan memprovokasi teman kita dengan kata-kata atau tindakan yang dapat memicu emosi negatif. Berbicaralah dengan cara yang sopan dan hormat. Dan jangan mengambil sikap defensif atau menyerang. Ketiga, berbicaralah dengan tenang. Berbicaralah dengan tenang dan jangan memperlihatkan emosi yang sama seperti teman kita. Jika kita merasa sulit untuk tetap tenang, cobalah untuk mengambil napas dalam-dalam atau berjalan-jalan sebentar untuk meredakan emosi kita. Keempat, bantu teman kita untuk meredakan emosi. Jika teman kita sedang marah atau sedih, cobalah untuk membantu dia meredakan emosi.
Ajak dia untuk melakukan hal-hal yang dapat menyenangkan seperti meditasi atau berjalan-jalan. Kelima, jangan memaksakan diri. Jika kita merasa kesulitan mengendalikan emosi teman kita, jangan memaksakan diri untuk tetap berada di situasi yang sulit. Cobalah untuk meninggalkan ruangan atau mengajak teman kita untuk menyelesaikan masalah di kemudian hari ketika suasana hati lebih baik. Mengendalikan emosi teman sebaya membutuhkan latihan dan pengalaman. Selalu ingat untuk tetap tenang dan berbicaralah dengan sopan. Dan cobalah untuk memahami perspektif teman kita. Jika teman kita mengalami masalah yang serius dalam mengendalikan emosinya, cobalah untuk mengajak dia untuk mencari bantuan dari ahli atau konselor. Sekian materi kali ini. Sebagai dukungan agar materi ini lebih bermanfaat, adik-adik dapat membagikannya kepada orang lain. Jika ada salah kata atau tutur kata yang kurang berkenan, saya mewakili Ibra Media, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan salam Pramuka.